Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital. Hai, ketemu lagi ya kita di praktikum manajemen pemasaran. Sekarang udah siap ya, udah pada istirahat, udah pada minum, udah pada nyamil. Jadi kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke konten yang ke-10 ya. Konten yang ke-13 ya. Oke, kita masuk ke konten yang ke-13 dari e-booknya Mas Didi Supardi dan Mas Dewa ya. Kita masih ngebahas konten kreatif kekinian buat isian Instagramnya kita ya. Oke, karena itu ada 17, jadi kita partnya yang keempat ini akan membahas konten ke-13 sampai ke-17. Oke ya, lanjut dulu. Kita masuk ke konten cover highlight story. Jika pada stories biasanya hanya mampu bertahan selama 24 jam, fitur highlight dapat menyimpannya di profil yang kita miliki lebih dari itu. Jadi fitur highlight ini merupakan fitur yang berisikan momen-momen yang sebelumnya pernah kita share di IG story, tapi menghilang begitu saja setelah 24 jam. Nah, melalui fitur canggih ini, kita bisa memunculkan kembali pada akun Instagram yang tidak dibatasi waktu selama 24 jam. Namun, kita selamanya bisa naruhin semua postingan ini, jadi biar bisa ada di IG online shop. Kita dan juga follower kita bisa melihat story ini dengan mengunjungi akun Instagram online shop-nya kita. Gitu ya. Ini sangat menarik kalau kita jualan online melalui Instagram. Dengan fitur highlight, kita bisa membuat kategori dari setiap stories yang bakalan bisa membantu navigasi calon pelanggan kita kalau mengunjungi akun profil online shop kita. Misalnya, kita bisa membuat konten cara order, testimoni, rules, kemudian ada question and answer gitu ya, atau tanya jawab, dan masih banyak lagi. Highlight yang ditampilkan di akun Instagram kita akan lebih bagus atau artistik dengan memberikan sentuhan cover kategori di setiap storiesnya. Dan berikut beberapa akun yang bisa kita lihat contoh penggunaannya. Kita lihat ya. Di sini adalah konten cover highlight story. Nih seperti ini. Ada bulatan-bulatannya itu loh. Nah, itu adalah yang namanya highlight story-nya. Jadi itu ada covernya sendiri-sendiri. Kalau kita lihat yang di bisnis digital Unais juga ada. Jadi nanti ada hasil karya mahasiswa, kemudian kegiatan dan lain-lain. Ini juga sama nih. Ada infografik, kemudian artikel, buku bisnis, question and answer dan lain-lain ya. Ini yang punya warung abnormal juga dilihat, ini bisa ya kita lihat ada promo, kemudian our sosmed, coffee class, menu favorit dan lain-lain. Ini juga masih disebut dengan konten cover highlight story. Nih dari Uniku.kids. Ini ada testimoni, ada review produk, ada sold out dan info pemesanan atau yang lain-lain. Itu isinya sih terserah kakak. Kemudian bentuk covernya juga terserah kakak dibikin seperti apa, disesuaikan saja dengan produk yang kita jual ya. Oke. Di sini juga ada wow fakta, ini ada pooling atau juga fun, video, giveaway dan lain-lain ya. Oke, gampang ya. Itu tinggal dibikin kemudian dimasukkan kategori-kategorinya. Jadi nanti IG story yang sudah kita bikin gitu nanti bisa jadi highlightnya kita di sini gitu ya. Oke, kita masuk ke konten yang ke-14. Jadi konten rules all shop. Membuat online shop yang baik dan terpercaya memang sudah menjadi kewajiban pebisnis online jika ingin jualannya laris manis.
Untuk menjadikan online shop kita menjadi baik dan terpercaya, ada beberapa konten yang harus dipenuhi. Salah satu konten yang bisa menjadikan online shop kita dikatakan baik dan bisa dipercaya adalah dengan adanya konten rules yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengunjung yang melihat profil akun bisnisnya kita. Apa sih yang dimaksud dengan rules? Rules itu aturan. Ya. Dalam dunia bisnis online di mana jual beli tidak terjadi dalam pertemuan yang intens, maka rules online shop yang dibuat oleh tiap masing-masing online shop akan sangat berguna bagi kedua belah pihak untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Jika pelanggan kita komplain, yang perlu kita lakukan hanyalah menunjukkan rules toko online kita yang sudah dibuat di awal kesepakatan saat pembelian. Ini merupakan bukti nyata yang kuat untuk meruntuhkan komplain pelanggan atau menyelesaikan masalah yang saat itu terjadi. Jadi sebelum kita membuat suatu kesepakatan, diingatkan lagi si pembelinya kita atau calon pembelinya kita bahwa kita punya rules. Jadi kita kasih lihat rulesnya, kemudian kalau dia sepakat baru silahkan lanjutkan. Karena apa? Karena Indonesia banyak banget kalau di Indonesia itu yang sering melewatkan informasi syarat dan ketentuan berlaku, kemudian aturan-aturan itu sering banget dilewat gitu ya. Bahkan judul juga kadang-kadang suka dilewat gitu. Kemudian deskripsi juga suka dilewat. Main pesen berdasarkan foto aja. Padahal ternyata kan beda gitu foto sama deskripsinya. Jadi benar-benar harus dibaca dulu. Jadi diingatkan dulu pembeli kita sebelum closing gitu untuk membaca rules. Biar dia juga sudah paham rulesnya apa. Jadi nanti kalau ada clash atau ada ketidaksepakatan nanti kan bisa diselesaikannya dengan rulesnya ini ya. Karena kan jangan kita udah closing orang dia nggak ngerti gitu kemudian dia protes baru kita bilang lah baca dong rulesnya gitu, makanya dibaca. Aduh itu nggak banget. Jadi sebaiknya tetap kita ingatkan, apalagi untuk orang-orang yang pembeli baru ya, pembeli baru kita ingatkan bahwa ada rules di toko online shopnya kita, rulesnya seperti apa di tag atau dikasih tahu ke orangnya itu ya sebelum closing. Jadi biar nanti kedepannya nggak ada clash gitu ya. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang jelas, akan tercipta prosedur pembelian toko online yang disepakati antara penjual pemilik toko online itu sendiri dan pembelinya. Selain itu, satu hal lagi yang harus diperhatikan oleh para pemilik toko online bahwa kenyataan di lapangan membuktikan bahwa komponen konten rules ini jarang sekali dibaca oleh para pengunjung toko online. Nuh kan, seperti yang barusan saya kasih tahu bahwa sebaiknya itu ngasih taunya itu sebelum closing. Jadi dari awal kita udah bilang bahwa kita punya rules. Rulesnya silahkan diingatkan, dibaca atau di-tagkan kepada pembeli kita sebelum closing. Biar nanti ke depannya itu nggak ada clash gara-gara oh saya nggak baca rulesnya, oh saya nggak tahu gitu. Ya makanya kita karena kita yang tahu, kita yang bikin, makanya kita kasih tahu sebelum closing ya. Nih, oke. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh dari konten rules online-nya. Ini shopping rules, mohon dibaca agar mempercepat proses orderan. Ini dikasih juga alamatnya, kemudian di sini deskripsinya apa saja. Contoh, hello Sista, sebelum berbelanja harap baca dulu ya peraturan all shop kita. Satu, tolong dibaca keterangannya ya. Kita sudah mencantumkan detail ukuran dan bahan. Dimohon jangan bertanya lagi. Yang kedua, harap tanya stok dulu ya karena stok bisa berubah setiap saat. Yang ketiga, bisa juga langsung tulis format nama, nomor HP, alamat lengkap, dan pesanan lengkap jumlah dan warna. Kemudian yang keempat adalah kita sistemnya siapa cepat dia dapat. Jadi yang duluan transfer dia yang dapat. Yang kelima, please kalau udah ditotalin tolong jangan kabur atau menghilang tanpa kabar. Kemudian yang keenam adalah untuk cek ongkir buka di website
www.cektarif.com, lalu klik ekspedisinya, bisa JNE, JNT atau si cepat dan lain-lain. Dan yang ketujuh adalah jika mau jadi reseller tidak ada syarat apa-apa. Untuk detailnya silakan hubungi salah satu admin. Oke, gitu ya. Salah satu rules yang harus kita punya pada saat kita jualan di media sosial. Terlebih yang untuk bahasan kita kali ini adalah di IG. Oke. Ini juga bisa ya, ada macam-macam bentuknya rulesnya. Silakan itu dibaca dan dicocokkan mana yang paling cocok bahasanya atau mungkin tampilannya buat di IG-nya kita. Oke, kita lanjut ya ke konten cara order. Jadi ini konten yang ke-15 adalah cara order. Di sini kita bisa tambahkan diagram-diagram atau grafik-grafik. Pertama adalah select product, kemudian add to chart atau keranjang, kemudian go to chart, masuk ke keranjang, fill the address, masukkan alamat, kemudian check out payment, dibayar, dan produk delivery. Oke. Konten cara order adalah konten yang dibuat untuk para pembaca atau pembeli ya, yang dibikin oleh pemilik online shop ya, untuk menunjukkan cara melakukan pemesanan atau pembelian kepada seorang pelanggannya atau pihak penjual, dalam hal ini toko online. Jangan sampai calon pembeli kita kebingungan saat mau beli, karena mereka nggak ngerti gimana caranya, gimana pesennya, atau gimana urutannya. Karena nantinya itu bisa berakibat gagal saat menuju closing ya. Jadi karena kan kita datengin calon pembeli atau pengunjung itu kan kita juga berjuang banget ya, kita udah bikin segala macam konten. Nah, nanti kalau udah datang ke kita, kemudian kita juga udah nyiapin chat-chat atau template cara jawabnya, tapi itu ditambahin juga biar nggak banyak nanyanya atau kepanjangan nanyanya, kita kasih juga informasi mengenai cara ordernya, rules-nya dulu, kemudian kita juga kasih tahu cara ordernya gitu ya. Biar pembeli kita itu ndang closing, ndang gong, ndang beli gitu, nggak kebanyakan nanya ini itu. Konten cara order harus mencakup berbagai informasi penting yang mendetail terkait pembelian dari pelanggannya kita. Selain data alamat pengiriman, kalau di fashion ukuran dan warnanya juga harus jelas ya, stoknya kita dan lain-lain. Ini cara order nih dikasih. Jadi kita bisa bikin kayak diagram versinya kita. Terus kalau aturannya adalah batas transfernya 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, atau mungkin kita bisa bilang yang penting DP dulu gitu. Itu juga terserah aturannya kakak gimana. Kemudian itu diterjemahkan atau kita bikin di dalam Canva ataupun editor foto cara ordernya seperti apa, kayak gitu ya, sesuai dengan aturannya kita. Nah, baru nanti penjelasan lebih detailnya bisa ditaruh di deskripsi, dan juga jangan lupa dikasih hashtag ya Kak. Oke, ini format order, nama, alamat, nomor HP, orderan, dan lain-lain. Ini juga bisa kita langsung sertakan seperti ini biar nanti pada saat orang belanja juga udah auto bikin nama, alamat, nomor HP, orderannya seperti apa. Jadi nggak bolak-balik komunikasi untuk ngingetin hal yang sama mulu gitu ya. Kemudian jangan lupa dikasih hashtagnya juga selalu ya. Tambahin hashtag aja biar nanti kalau orang ada yang nyari hijab, begitu klik hijab, siapa tahu iklan kita yang keangkat gitu ya. Oke, ini juga cara order nih, seperti ini bisa pakai gesek, ini transfer BCA, kemudian yang pertama itu chat dulu,
kemudian transfer ke BCA, kemudian atau ke bank yang lain, atau kemudian kirim foto bukti transfernya, kemudian baru produknya dikemas dan dikirim. Yang kelima adalah pesanan diterima. Oke ya. Paham lah ya, gampang banget. Oke, ini format ordernya juga tuh dikasih ada yang harus apa saja yang harus dicantumkan. Kemudian bagaimana selanjutnya customer harus lakukan gitu. Apa yang harus customer lakukan, bagaimana ini nanti bisa kita pandu melalui postingan kita itu yaitu setelah kita tulis format ordernya adalah send ke WhatsApp-nya admin di nomor berapa. Oke ya. Kayak dilarang mengambil foto kena denda 1 juta katanya gitu. Oke, itu boleh aturan-aturannya sendiri ya. Oke, kemudian kita masuk ke konten yang ke-16 ya. Konten template stories, jawaban kuis. Jadi tren template Instagram Stories sampai saat ini masih ramai dengan postingan berisi daftar pertanyaan dan hal-hal personal. Konten marketing kekinian yang kreatif seperti ini banyak disukai follower. Selain untuk menaikkan interaksi sebagai pemilik akun toko online yang cerdas dan kreatif, kita juga bisa memanfaatkan konten seperti ini untuk mendongkrak branding toko online kita. Kan? Ada personal branding dan ada store branding. Nah, ini adalah salah satu cara mendongkrak brandingnya toko kita. Nah, caranya dengan menggabungkan template stories dengan program konten quiz atau giveaway yang kemudian jawaban dari kuisnya tersebut harus menggunakan template jawaban stories yang sudah disediakan dan bisa di-screenshot oleh follower. Template konten marketing kreatif semacam ini digandrungi karena beberapa kemungkinan. Ada yang menjawab pertanyaan template karena sedang bosan, ada juga yang memang pengen hal-hal tentang dirinya diketahui oleh banyak orang dan lain-lain ya. Jadi banyak alasannya kenapa sih orang pada suka pakai template-nya ini. Tren adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan jika kita berjualan online di IG ataupun di media sosial kekinian lainnya yang ada saat ini. Kerennya, IG menjadi tempat sosial media yang tidak menawarkan hal yang monoton. Jadi notabene bisa membuat penggunanya itu bosen ya. Jadi kalau IG ini justru kebalikannya. Karena banyak variasi yang bisa kita isi sebagai konten itu jadi bikin para pengguna IG itu betah lama-lama mantengin IG gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau toko online kita itu juga mencoba menerapkan konten marketing template stories ini. Ini kayak gini nih kontennya. Jadi bikin pertanyaannya apa, kemudian orang pembelinya kita atau followernya kita itu kita kasih juga template biar mereka nanti menjawabnya di sini gitu pakai template ya. Ini ada, jangan lupa ya dicantumkan juga kalau bisa sebisa mungkin tuh alamat toko kita tuh dicantumin di setiap uploadan. Nggak mau rugi banget. Oke, kita lanjut juga di sini nih. Konten template stories jawaban kuis. Tuh, seperti ini. Jadi bisa dicentang-centang jadi apa orang-orang ya. Kemudian baru nanti bisa diupload kembali gitu ya. Oke, kemudian di sini kita akan masuk ke konten yang 17 yaitu konten yang terakhir yang dibahas di dalam ebook ini ya. Ini ada konten yang ke-17 adalah konten frame. Pemenang kuis dan giveaway. Yes. Inilah postingan yang paling ditunggu oleh followernya kita. Pengumuman pemenang kontes kuis dan giveaway. Jujur, kalau aku ikutan giveaway, aku juga suka ikutan deg-degan ya. Kalau bagian pengumuman menang nggak gitu. Ngarep aja sih gitu, tapi seringnya aku nggak menang. Nggak apa-apa lah. Oke, ini langsung aja ya. Kita akan lihat beberapa konten untuk pengumuman pemenang baik challenge, kuis, atau giveaway. Nih, kayak gini kita bikin tuh di Canva atau di PixArt atau di mana aja terserah kakak paling sukanya pakai apa untuk ngedit-ngedit kita. Yang penting itu diedit ya. Jadi ada ada gregetnya
gitu. Kita nggak cuman pemenang tulisannya aja diumumin gitu, kayaknya sepi banget, kesian amat gitu. Jadi kita bikin dulu, kita niatin dulu, kita bikin dulu editingnya, terus kita taruh dulu pakai frame atau mungkin pakai bentuk-bentuk yang lain, kemudian kita informasikan di situ pemenangnya, kemudian kuisnya apa, nah terus dikasih juga gambar-gambar lah ya. Nah baru nanti dikasih deskripsinya tuh pemenangnya dapat apa, kemudian cara untuk ngambil hadiahnya atau harus gimana dan lain-lain ya. Oke, di sini kita juga ada nih contoh yang lebih simpelnya, minimal kita kasih seperti ini pemenang giveaway. Nah, ada nama-namanya dan lain-lain, deskripsinya yang lebih jelas ada di sebelah kanan di bagian deskripsi ya. Kemudian nih, ini juga sama, selamat kepada pemenang foto competition. Ini fotonya yang mana yang menang. Kemudian kita kasih namanya siapa, lalu kita upload di IG-nya kita. Jadi biar orang juga yang ikutan challenge juga suka ya, happy gitu. Dan orang juga mungkin kalau ada foto pemenangnya juga bisa tahu, oh dia menang karena bagus, karena emang keren atau apalah ya. Jadinya biasalah kalau hari gini kan memang butuh pengakuan atau pencitraan ya. Jadi boleh lah ya. Kemudian nih, ini juga sama, congratulations ya, you are the lucky winner. Sama ditaruh untuk deskripsi lebih detailnya ada di bagian bagian yang kita taruh di deskripsi ya. Oke. Mas Dewa kasih pengumuman pemenang kuis. Berikut 3 nama yang beruntung mendapatkan pulsa gratis dari saya. Masing-masing senilai Rp100.000. Karena udah ikutan kuis seru-seruan Sabtu kemarin. Jadi pemenangnya disebutin. Please untuk yang menang DM saya dengan menyertakan nomor handphone yang bakal diisi pulsanya. Selamat ya. Congratulations. Mau ikutan kuis beginian lagi? Kalau komennya rame nanti saya mau ngadain lagi. Mau? Setuju? Nih, ada langsung pada ikutan karena mau gratisan. Jadi pada bilang mau rame dan lain-lain gitu. Ada likes-nya di 669 likes dan juga mungkin komennya juga banyak ya. Oke, gitu aja dulu sementara informasi yang bisa saya sampaikan. Ternyata masih ada ini, ada yang bonusnya ya. 18, 19, bentar. Saya kira cuma 17, tapi ternyata dikasih bonus 2 lagi konten ya. Oke, kita bahas. Kita lihat dulu. Oke, waktunya masih ada. Jadi kita bisa bahas untuk konten yang ke-18 ya. Tadi kita kan udah ngebahas ke yang 17 ya. Ternyata kita bisa dapat lagi tambahan info ya. Oke. Sebentar ya. Oke Kak, ternyata kita beneran dapat bonusan tambahan informasi konten kreatif kekinian ya. Ini kita alhamdulillah banget nih. Kita bisa bahas di yang ke-18 IG Magazine Stories. Jadi IG sekarang isinya udah macem-macem. Mulai dari hal-hal yang sifatnya bermanfaat sampai yang sifatnya jualan. Jadi kini IG udah jadi konsumsi sehari-hari yang gak jarang jadi referensi untuk mencari info. Kita dapat menulis untuk pembacanya kita, menciptakan sesuatu yang khusus dibuat untuk membantu memberikan solusi buat mereka. Balik lagi, kita harus tahu dulu apa dreamnya mereka, apa need-nya mereka, dan apa pain-nya mereka. Jadi produknya kita itu bisa jadi salah satu solusi yang bisa kita tawarkan kepada mereka ataupun bisa jadi salah satu alat untuk mencapai dreamnya pembaca atau follower kita ya. Oke, ini tujuan dari konten IG Magazine Stories ini adalah menawarkan informasi yang bermanfaat yang membawa orang untuk berinteraksi dengan akun yang memproduksi konten. Konten IG Magazine Stories yang profesional harus lebih memperhatikan dampak konten itu bagi pembacanya. Nih, oke ya. Di sini kita bisa tambahkan contoh dari IG Magazine Stories. Ini ada mendesain keberkahan, kemudian ada juga birth and family, ini seperti ini. Jadi untuk
ngelihat lebih banyak, kita juga bisa liatin akunnya Mas Dewa Eka Prayoga ya. Kita bisa intip-intip di sana juga seperti apa IG magazine stories yang beliau punya. Oke, kita lanjut ke yang 19 adalah IG kreatif multiple post. Sebagai pemilik akun IG yang kekinian dituntut untuk berkreasi semakin kreatif. Multiple post di feed Instagram salah satu media yang bisa memfasilitasinya. 10 slide yang diberikan IG dalam satu postingan sangat lebih dari cukup untuk membuat konten yang lebih kreatif dan kekinian. IG multiple post mampu menyajikan konten yang bermanfaat atau menghibur bagi orang lain, mulai dari saring info yang bermanfaat ya tentunya ya, kemudian juga bisa memberitahu orang lain tentang apa yang mereka pedulikan atau sukai. Nah, ini juga bisa diyakini dapat mengubah pendapat atau mendorong tindakan orang lain. Nah, untuk melihat contoh-contoh di IG bisa menggunakan pencarian dengan hashtag kreatif multiple post atau Instagram magazine. Ya, ini seperti ini gambarnya. Nih. Jadi kita bisa pakai sekali post tapi kita bisa dapat banyak ya pas ngepost nih. Ini kita bisa seperti ini. Nih. Jadi silakan teman-teman, kakak-kakak juga bisa kalau nyari pengen lebih banyak contohnya apa sih, kayak gimana sih kreatif multiple post gitu, itu pakai hashtagnya aja nanti kepanggil. Atau Instagram magazine kayak gimana sih, nah kayak gitu. Nih, ini magazinnya ya nih, tuh kan banyak. Oke ya. Oke, berarti kita sudah khatam. Aduh, kita udah bahas 19 konten kreatif kekinian sebagai pilihan atau mungkin kita bingung pada saat kita ngisi IG kita apalagi nih yang harus diupload. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan ke dalam IG-nya kita biar lebih banyak orang yang mau berinteraksi, biar lebih banyak orang yang nge-likes. Jadi kita di dalam IG-nya kita itu bisa menyajikan berbagai hal, nggak cuma satu, nggak monoton, nggak cuma jualan aja, tapi banyak informasi ataupun materi-materi yang lain yang bisa kita tambahkan. Boleh ya masukin jokes-jokes atau mungkin ya tadilah tebakan-tebakan dan lain-lain gitu, bisa gitu ya. Oke, silakan dipraktekkan dulu karena ini adalah praktikum dan saya yakin kakak ini akan lebih enjoy pada saat kalian update di IG karena kan ini adalah makanan kalian sehari-hari ya, IG ya. Kalau mungkin Facebook mungkin kalian kemarin agak-agak bingung, kemudian agak susah juga prosesnya. It's okay, semua diambil, semua kita pakai untuk jualan kita atau membuat branding dan juga untuk menuju biar closingan kita bisa dapat banyak. Jadi kita bisa pakai berbagai cara ya. Kalau kemarin kita pakai Facebook, nah sekarang kita optimalisasi IG-nya kita ya ini. Cara-caranya silakan dipilih dulu mau pakai teknik yang mana dulu. Sebisa mungkin sih semuanya ya, karena kan biar bisa banyak macamnya gitu. Tapi kalau pun belum, silakan dipilih dulu teknik-teknik mana yang akan kakak pakai duluan di IG-nya kakak. Oke ya, gampang lah ya. Silakan dipraktekkan dulu karena ini adalah praktikum manajemen pemasaran. Oke, saya close dulu ya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas bisa juga kakak searching juga di YouTube atau yang lain-lain karena kakak kan sudah ini ya mahasiswa, jadi sudah harus tahu bagaimana caranya belajar secara independen. Saya atau mentor-mentor di sini yang lainnya hanya membimbing saja atau membuka begini loh cara jalannya. Nanti sisanya silahkan explore lebih jauh dengan cara-cara kakak yang paling mudah dipahami oleh kakak. Oke, kalau ada pertanyaan bisa juga WA ke saya, ke Japri atau ke grup ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di dalam grup diskusi. Oke, saya closing dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.